pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian cek teman-teman kalian siapa yang tidak hadir. Oke. Alhamdulillah ya, berarti pada hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat pembelajaran pada minggu lalu? Benar. Pembelajaran materi minggu lalu menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan materi tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada qada dan qadar ini salah satu rukun iman yang keenam ya. Nah, qada ini mempunyai arti bahasa, menurut bahasa yaitu kepercayaan, ketentuan, atau juga bisa ukuran ya. Dan menurut istilah yaitu takdir atau ketetapan Allah yang telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Nah, sekarang yaitu qadar. Nah, qadar ini yaitu ketetapan atau keputusan Allah yang Maha Kuasa yang berupa takdir kebaikan maupun takdir keburukan. Nah, jadi iman kepada qada dan qadar itu keyakinan bahwa segala hal, segala sesuatu yang di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam takdir. Macam-macam takdir memiliki dua ya. Jadi yang pertama yaitu takdir mu'alaq. Nah, takdir mu'alaq ini takdir yang dapat dirubah ya. Jadi kita bisa takdir kita ini bisa dirubah ya dengan cara ikhtiar, berdoa gitu ya. Tawakal, sabar gitu kan bisa ya. Nah, yang kedua yaitu takdir mubram. Nah, takdir mubram ini takdir yang tidak dapat dirubah. Nah, sekarang yaitu contohnya. Nah, contoh dari takdir mu'alaq. Mu'alaq dulu ya. Nah, contoh dari takdir mu'alaq ini seperti contohnya kesehatan. Nah, kesehatan ini misal kita batuk ya atau demam. Nah, kita bisa dengan cara berobat, dengan berdoa ya, ikhtiar gimana caranya bisa sembuh gitu ya. Atau bisa tentang pendidikan. Nah, dengan cara misal kita terus-terus belajar, terus-terus ikhtiar, gimana belajar gitu ya, enggak di situ aja ya belajarnya. Nah, yang kedua contoh takdir mubrom. Nah, contoh takdir mubrom ini
seperti siang dan malam. Nah, kita kan nggak bisa ya menggantikan misal siang malam. Jadi malamnya ke siang, siangnya ke malam gitu ya. Jadi udah sama Allah ditakdirkan malam-malam, siang-siang ya. Nah, atau bisa jadi kematian. Nah, kematian ini juga kita tidak bisa gitu ya merubahnya. Selanjutnya yaitu contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Nah, contoh yang pertama yaitu bersabar. Nah, bersabar atas musibah yang Allah beri gitu ya. Nah, berupa kebakaran atau musibah masalah lainnya gitu ya. Kita teh bersabar, tidak dengan menanggapinya dengan amarah atau kesedihan berlebihan gitu. Sabar aja, nanti juga ya akan selesai, akan indah pada waktunya ya. Jadi, nah, yang kedua yaitu bersyukur atas nikmat Allah. Nah, kita teh bersyukur ya, di dunia teh indah-indah ya. Harus bersyukur Allah kasih ini itu, disyukuri. Nah, gitu ya, rezeki yang berlimpah atau keluarga yang rukun, cemara. Nah, yang ketiga yaitu berusaha dengan maksimal ya. Nah, berusaha ini kita teh misal tidak boleh bermalas-malasan ya. Tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar, dalam menjalankan aktivitas. Nah, itu pun harus dibarengi dengan doa gitu ya. Dijalankan dengan ikhlas gitu ya. Dijalaninya dan berdoa gitu supaya tercapai gitu ya cita-cita. Selanjutnya itu tawakal kepada Allah. Nah, tawakal ini misal menyerahkan diri gitu ya. Kita teh menyerahkan urusan kita kepada Allah karena kita sudah semaksimal mungkin untuk biar berusaha gitu ya, biar maksimal gitu usahanya kita. Nah, meskipun berserah diri kepada Allah, tapi kita harus tetap gitu ya, berusaha, terus berusaha. Yang kelima, tidak takut pada masa depan. Nah, kita teh harus optimis ya, harus percaya diri, harus optimis, yakin gitu ya. Kita teh masa depan kita teh baik ya, gitu. Nah, selanjutnya menghindari sifat sombong dan takabur. Nah, kita teh harus rendah hati gitu ya. Gak boleh sombong. Dikit-dikit agul, menyombongkan duniawi gitu ya. Yaitu pemanfaatan terhadap beriman kepada takdir. Nah, adapun pemanfaatannya yaitu menghilangkan rasa gelisah. Terus yang kedua, meningkatkan kesabaran. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa syukur. Keempat yaitu mendorong untuk yang kelima yaitu mendorong untuk terus berusaha. Yaitu hidup lebih tenang dan damai. Itu saja ya materi pembahasan iman kepada qada dan qadar yang Ibu bisa sampaikan. Cukup sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.